Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Mudawan Storus. Sekarang saya akan menjelaskan cara mendownload NetBeans versi 8.2. Pertama, kalian buka saja website resminya. Bikin saya seperti ini, NetBeans. Nah, jika sudah keluar pencariannya, klik aja yang paling atas, yang ini. Nah, di sini sebelum kalian download, alangkah baiknya kalian tekan yang accept lisensi agreement ini, yang artinya kalian sudah mengerti lisensi tentang NetBeans dan JDK-nya juga. Nah, setelah itu kalian bisa download yang paling bawah. Ini yang untuk Windows X86 ini khusus yang laptopnya atau PC-nya yang 32 bit. Yang Windows X64 ini khusus yang 64 bit. Kalian download aja. Kebetulan di sini saya sudah download. Sudah saya download ya. Nanti kok misalnya menginstalnya gampang saja, kalian hidupkan paket internet kalian atau bisa kalian hotspot ke laptop. Nanti akan dicek updatean terbaru dan seterusnya, tinggal next aja. Oke, di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasinya, aplikasi NetBeans. Di sini kalian bisa langsung buat new project atau bisa tekan shift CTRL shift N. Nah, jika sudah keluar tampilan seperti ini, kalian lanjut tekan next saja. Nah, di sini pada project name kalian buat saja di sini hello world. Setelah itu kalian tekan finish. Di sini loading dulu untuk memulai project baru kita. Nah, pada sisi samping ini sudah keluar project-project yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, nama packnya mengikuti dengan nama project yang kita buat dan kelasnya pun juga sama. Di sini kita akan menampilkan hello world terlebih dahulu. Perlu kita ketahui yang bagian sini itu adalah komentarnya, tag komentar. Sini juga, ini tag komentarnya. Dan di dalam public stack point main string ini, kalian bisa di sini tekan enter saja. Setelah itu kalian ketik seperti ini, system out print hello world. Sepertinya ini kurang S-nya. Nah, ini kalian menulis dengan sistem out print ln, kan i besar ini ya, ini ln, terus baru kalian masukkan kata-kata yang ingin dimunculkan pada monitor kita nanti. Di sini saya membuat kata hello world. Setelah itu kalian bisa merannya dengan cara klik yang bagian ini, atau bisa juga dengan shift 6. Oke, sedang loading. Nah,
Di dalam output yang di bawah ini, bahwasanya kita sudah berhasil menampilkan sebuah kata hello world dengan codingan yang saya jelaskan tadi. Sekarang kita lanjut membuat aritmatikanya. Oke, di sini yang tadi kita berhasil menampilkan sebuah kata hello world pada konsol kita. Sekarang kita akan membuat program aritmatika yang sederhana. Di sini saya akan mencontohkan hanya beberapa saja. Yang pertama, saya akan membuat program aritmatika tanpa inputan keyboard dan tanpa variabel. Caranya seperti ini. Hapus terlebih dahulu kata hello world ini. Setelah itu kita buat 2 tambah 5 sama dengan, nah di luar tanda kutipnya kita buat tanda tambah. Setelah itu kita buat buka kurung lagi, lalu kita tuliskan 2 tambah 5. Setelah itu kita tutup. Coba kita jalankan. Nah, di sini berhasil ya. Bahwasanya di konsol kita keluar 2 tambah 5 sama dengan 7. Dan kita akan membuat perkalian juga. Kita ganti saja. Buat gantian ini tanda bintang. Dan ini juga tanda bintang. Jika di running, hasilnya akan 2 kali 5 sama dengan 10. Berhasil ya. Coba kita buat pengurangan. Kita tinggal ubahkan saja. Dan lalu kita run. Nah, di sini 2 kurang 5 sama dengan minus 3. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat program aritmatika tanpa inputan keyboard dan tanpa variabel. Di sini saya jelaskan. Di sini saya jelaskan algoritma saja. Program ini tidak memiliki variabel karena nilainya langsung dicetak dengan sistem outprint ln atau fungsi cetak, sedangkan proses aritmatikanya juga langsung tercantum dalam proses pencetakan. Proses terjadi dibuat tanda petik 2 yang di dalam kurung kurawal ini karena prosesnya bukan termasuk karakter. Nah, kita akan membuat contoh kedua. Program aritmatika menggunakan variabel tanpa inputan keyboard. Di sini kalian hapus dulu ini. Hapus saja dulu. Baru kalian beri jarak spasi ini. Kita buat int sama dengan a sama dengan 5 titik 2. Lalu kita buat dari bawahnya int b sama dengan berapa ini ya, 7 titik 2. Setelah itu kita buat lagi di bawahnya int jumlah baru titik 2. Di bawahnya lagi kita membuat jumlah sama dengan a tambah b baru titik 2. Di sistem printnya ini kita membuatnya
di sini langsung kita buat seperti ini. Dalam titik duanya, jumlah sama dengan, baru di luar kutipnya itu tambah jumlah. Baru setelah itu coba kita jalankan. Nah, di sini kita berhasil membuat aritmatika menggunakan variabel tanpa inputan keyboard. Di sini hasilnya sama ya, karena 5 tambah 7 itu sama dengan 12. Di sini saya sedikit jelaskan, ini int ini merupakan sebuah inputan program pengisilasian konstanta dan variabel. Anggapkan ini variabelnya. Setelah itu jumlah sama dengan a tambah b. Ini merupakan proses programnya. Setelah itu kita mengeluarkan proses programnya ini melalui sistem outprint ini dengan menggunakan sintaks seperti ini. Jika di run, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kita sudah berhasil membuat program aritmatika menggunakan variabel tanpa inputan dari keyboard. Sekarang kita membuat program aritmatika dengan inputan keyboard. Oke, sekarang kita membuat program aritmatika dengan inputan keyboard. Pertama, hapus dulu tag komentar ini supaya agak terlihat bersih codingan kita. Nah, setelah ini di bawah pack kita memerlukan namanya library scanner dari Java. Jadi kita harus memanggil library-nya terlebih dahulu dengan menggunakan fungsi import java util, baru kalian masukkan library-nya. Sini saya menggunakan scanner, baru titik 2. Oke, di sini kan nampak error, biarkan saja. Lalu kita hapus saja ini. Nah, setelah itu kita buat seperti ini. Scanner masuk sama dengan new scanner baru spasi dalam kurung system.in, baru kita titik 2, spasi dulu, baru kita buat int a, b, jumlah titik 2. Setelah itu kalian buat seperti ini. Kita copy dari bawah, kita buat seperti ini. Bilangan 1.2 ini nanti untuk proses inputannya, formnya gitulah, seperti form. Baru hapus dulu jumlahnya, baru buat sudah seperti ini aja, baru buat seperti ini. A sama dengan masuk
titik next int, baru kita buat kurung titik 2. Katanya ada yang error. Oh, ternyata ini seperti ini. Ya. Terus lalu di bawahnya kita buat yang sama. Kita kopikan dari atas ya, baru kita buat ini jadi bilangan 2. Kopikan juga yang ini, copy, baru itu ganti B. Nah, ini kita hapus saja. Di sini kita buat jumlah sama dengan A tambah B titik 2. Baru kita buat sini, kita kopikan aja ini, bawahnya kita buat baru tutup kurung, buka kurung, baru kita jumlah sama dengan, lalu di sini kita buat tambah jumlah, baru titik koma. Nah, jika sudah seperti ini, coba kita run. Nah, di sini bilangan 1 kita masukkan angkanya semisalnya 8. Lalu kita enter. Di sini kita masukkan 10. Baru kita enter. Maka hasilnya 18. Nah, kita berhasil membuat program aritmatika dengan inputan keyboard. Di sini saya sedikit menjelaskan algoritmanya. Di awal program kita memberikan fungsi mengaktifkan fungsi scanner ini. Selanjutnya kita harus memberikan menginisialisasi fungsi scanner dengan nama variabel masuk agar kita dapat menginputkan nilai dari keyboard. Itu dia seperti ini. Ini dia. Ini kan scanner. Ini. Nah, selanjutnya kita membuat variabel yang dibutuhkan. Kita membuat variabel A, B, dan jumlah. Kemudian kita mengeluarkan karakter yang digunakan sebagai perintah untuk memasukkan nilai secara manual melalui keyboard. Seperti ini. Ini dia. Setelah kita menangkap data dari keyboard, lalu kita proses data tersebut melalui fungsi ini, jumlah sama dengan variabel A sama dengan variabel tambah variabel B. Lalu kita tampilkan fungsi tersebut menggunakan system out print iln. Baru kita buat teksnya jumlah sama dengan, lalu di sini kita buat tambah sama dengan tambah jumlah. Baru kita tutup kurung, hasilnya seperti ini. Mungkin sekian saja video penjelasan dari saya tentang aritmatika, membuat aritmatika di NetBeans menggunakan bahasa pemrograman Java. Jika ada yang salah, mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.